Iya, selamat siang Bu. Ya, baik, kita ngobrol dulu ya Bu ya. Nanti kita bisa masuk ke kelas bersama untuk mengamati kegiatan di pembelajaran di kelas. Baik, sebelum ikut kelas nanti, kira-kira tujuan apa Bu yang akan dicapai dari pembelajaran bersama murid hari ini? Ya, nanti kan materinya rencananya akan memberikan materi mengenai surat pribadi dan surat resmi. Dan beberapa tujuannya diantaranya adalah menganalisis isi dan tujuan yang ada di dalam surat pribadi, kemudian menganalisis isi dan tujuan yang ada di dalam surat resmi, kemudian mencermati isi yang ada di dalam surat pribadi dan surat resmi, sehingga nanti anak-anak akan sampai ke tahap mereka mampu menyajikan atau membalas surat pribadi atau surat resmi yang mereka terima, kemudian mereka mampu menyajikan untuk membalasnya. Jadi tujuan pembelajarannya anak mampu menganalisis dari surat yang mereka temui ya, surat pribadi atau surat pribadi dan surat resmi. Resmi ya, surat pribadi dan surat resmi. Jadi rencananya strategi yang akan digunakan metodenya apa ya? Strategi atau metode yang akan digunakan rencananya itu diskusi ya, rencananya akan menggunakan metode diskusi, kemudian adanya penugasan, setelah itu adanya presentasi dari hasil seperti itu. Berarti anak-anak akan dikelompokkan ya Bu ya? Iya, akan dikelompokkan. Berapa satu kelompok? Satu kelompok biasanya dikelompokkan menjadi 4 saja, 4 anak, kemudian mungkin ada yang lebih menjadi 5 anak seperti itu. Biasanya ibu kelompokannya mereka pilih sendiri atau ibu yang bagi? Biasanya saya yang bagi saja, karena saya tahu betul karakternya masing-masing, maksudnya agar bisa membaur seperti itu. Efektif ya, lebih efektif. Jadi kalau misalkan satu kelompok itu terdiri dari anak-anak yang beragam, itu nantinya yang diam itu akan tetap diam dan yang aktif akan terus aktif. Jadi nanti kita kelompokkan sesuai dengan saya aja yang berkelompok. Itu ya, jadi ada dikelompokkan ya, ada diskusi dan juga presentasi dan gagasan ya Bu ya, supaya pokoknya anak mampu melaksanakan diskusi tadi, kelompok masing-masing melaksanakan juga komunikasi ya, presentasi ya Bu ya. Baik, untuk area pengembangannya berarti yang tidak ingin dicapai pada kegiatan supervisi hari ini berarti apa saja Bu? Ya, anak-anak supaya mampu membedakan antara mana yang sudah resmi atau mana yang sudah pribadi, dan terutama anak-anak mampu memahami bahwa oh ini ketika dia sedang sakit dia harus membuat surat pribadi yang bersifat resmi untuk wali kelasnya, untuk gurunya. Kemudian selain itu juga anak-anak di kehidupan sehari-hari dia mampu membedakan ini surat, misalkan ya contohnya kan terkadang mendapatkan surat OSIS gitu, surat dari sekolah gitu ya, surat OSIS atau kumpulan undangan untuk orang tuanya, atau bahkan ketika di rumah mendapat undangan wali matu kursi seperti itu kan, dia bisa mampu memahami isinya seperti itu. Iya, jadi beragam ya Bu ya, nanti beragam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ingin membedakan yang setiap itu juga ingin membuat produk ataupun menghasilkan kan surat pribadi atau surat dinas mampu dibuat ya. Sebenarnya sudah ingin membedakan hasil sambil pembelajaran diferensiasi menjadi lebih tepatnya anak telah memahami surat pribadi, isi, tujuan itu bisa untuk menghasilkan diri sesuai minatnya, ingin membuat surat pribadi membalas surat atau sekedar membaca saja ya, sekedar memahami isinya, lebih ke menganalisis isinya. Untuk itu nanti setelah ini kita cek di kelas bersama ya Bu ya. Siap-siap untuk bisa ke sana, insyaallah untuk kita di prakteknya mudah-mudahan bisa jalan
mengamati dulu ya. mengamati suratnya. Berarti ada dua surat yang akan anak-anak amati. Pertama surat pribadi, yang kedua adalah surat yang sifatnya resmi seperti itu. Jadi biar anak-anak bisa membedakan setelah mereka mengamati, mereka bisa membedakan, oh ternyata bentuknya surat resmi itu seperti ini, surat pribadi seperti ini, perbedaannya mana yang paling mencolok seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan kita hari ini. Kita coba untuk yang ke-15, kita akan masuk kelasnya. Terima kasih. Siap, udah mulai. Lampunya diluruskan ya, luruskan. Sangatnya mas ambil. Silakan pakai apa tadi? Pakai apa? Nomor ya. Memang seharusnya ketika kalian mau bersekolah itu harus sarapan setiap hari ya. Iya, jadi biar semangatnya semakin membara ya, semangatnya semakin tumbuh ketika kalian mengikuti KBM di kelas. Kalau kalian sarapan pasti di kelas ada rasa males, lemes gitu ya, pikirannya pengennya istirahat terus makan jajannya gitu ya. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat ya? Ada. Coba saya Aisyah Naila Rohmi. Suratnya ada ya, tadi suratnya ya. Rastel Evan Media, Muhammad Jafir, Muhammad Han, sakit juga. Nadia, Muhammad Han kemarin masuk ya di Sabtu ya. Nadia tadi udah ya. Nahla, Nisma. Buat surat nggak? Apa cuma cat aja sama gurunya? Ya. Jadi kalian itu kalau misalkan sakit, kalau izin itu dibiasakan membuat surat. Ya, jangan cuma ucapan aja ke teman deh. Saya ini ya dibilangin ya, saya sakit, saya nggak bisa berangkat. Jangan cuma seperti itu ya. Meskipun kalian memang benar-benar keadaannya sakit beneran, apalagi kalau ikut kondangan sama keluarganya izin kayak gitu. Nah itu kan salah ya. Harusnya ketika kalian nggak masuk itu dengan alasan yang benar-benar sakit kayak gitu. Jadi kalau ada izin apa seperti itu ya sebaiknya kalian kan kewajibannya sebagai siswa itu harus masuk setiap hari. Jadi tidak ada alasan. Apalagi kalau sekedar sakit paru bu. Nah itu jangan sampai kalian beri berita ya, kalian sudah bisa membedakan antara berita yang berupa berita fakta dan berita yang bukan fakta atau berita apa istilahnya ya, berita hoax ya. Iya, kalian harus bisa membedakan antara mana yang berita fakta dan mana yang berita hoax. Bahkan kalian sampai pada kalian udah maju satu-satu ya, mengumpulkan tugas, kemudian maju satu-satu, memberanikan diri untuk membaca beritanya seperti itu ya. Kemudian untuk kali ini kita akan membedakan surat pribadi, ya, surat pribadi dan surat di dinas. Nanti kalian akan membedakan ya bagaimana surat pribadi dan surat dinas. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran dulu ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini kalian akan silakan ya halaman
di dalam pertemuan kali ini ya. Kemudian ya, suaranya ya, silakan dibacakan surat untuk anak mulai dibacakan. Yang lainnya menyimak ya, silakan yang lainnya menyimak ya. Yang keras suaranya yang keras. Yang keras suaranya. Ya, stop. Dilanjutkan lagi. Aku memang belum mengenal Yang kamu lainnya? seutuhnya, dan aku tidak banyak tahu tentang kamu. Mungkin kekesalan yang aku tulis saat ini padamu adalah sebuah kesalahan, tapi kamu juga harus tahu, manusia belajar dari sebuah kesalahan. Jika surat ini sebuah kesalahan, aku hanya berharap aku bisa belajar lebih banyak dari kesalahan itu, tentang kamu dan dunia yang tidak aku ketahui sebelumnya. Jujur, aku gak suka sama kamu. Dan jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Dari matahari untuk ketua MOS. Iya. Yang lainnya tadi menyimak? Menyimak ya. Surat dari siapa itu? Dari matahari untuk ketua MOS. Kalian buka lagi. Silakan di halaman 179. Itu ada surat ya. Udah ketemu? Dibacakan. Yang lainnya menyimak. Perhatian dan partisipasi saudara. Kami mengucapkan terima kasih. Iya. Kalian sudah dilihat dari isinya bagaimana? Beda apa sama antara surat pribadi dengan surat resmi? Yang paling mencolok perbedaannya apa? Ya apanya? Silakan dilihat lagi. Dilihat lagi. Perbedaan yang paling mencolok. Lihat. Betul sekali di bagian isi. Yang lainnya menjawab ya. Lihat cuma satu. Di bagian isi. Coba Bumi mau tanya dulu, apakah kalian sudah pernah menerima surat? Menerima dari siapa? Dari siapa? Dari seseorang. Iya. Siapa coba?
itu apa sih? Apa? Surat merupakan alat komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Betul, surat itu alat komunikasi yang bertujuan untuk apa? Memberikan sebuah informasi. Ya, kalau surat itu bersifat pribadi, berarti informasinya bersifat pribadi. Kalau informasinya bersifat resmi, berarti ya bahasanya bersifat resmi, seperti itu ya. Ya, jadi surat itu sampai saat ini masih sangat dibutuhkan, walaupun seiring berjalannya waktu alat komunikasi gitu ya, itu semakin atau teknologi itu semakin berinovasi ya. Bahkan sekarang surat itu tidak harus selalu berbentuk tulis. Ini dua surat itu, kemudian kalian jawab pertanyaan ya. Jawab pertanyaan. Silakan kalian siapkan nama tulisnya. Yuk, salam apa? Yuk jawab. Depan. Nomor 1 ya, untuk pertanyaan. Siapakah nama pengirim surat itu? Yuk. Pertanyaan nomor 1. Ayo. Yuk, tunjuk jari cepetan, tunjuk jari. Ini mudah sekali loh. Ya, silakan. Oke, berikutnya yang nomor 2-nya. Siapakah kakak Nakula penerima surat itu? Ya. Pertanyaan yang kedua, tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan utama penulis pada kakak Nakula. Jika aku matahari, mungkin kamu bulannya. Jika aku pelangi, mungkin kamu hujannya. Jika aku serangga, mungkin kamu adalah untuk mengungkapkan rasa. ya. Apa tujuan penulis mengirimkan surat kepada kakak Nakula? Apa jawabannya? Untuk mengungkapkan isi hati atau perasaannya. Betul ya? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan yang pertama dari surat yang kedua. Ya, siapakah nama pengirim surat itu? Siapa? Surat itu dikirim dari siapa? Dari mana? Sekolahnya namanya apa? Sekolah. Ya. Kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Di mana? Jawabannya. Satu kelompok 4 anak aja, nggak apa-apa, yuk. Berkelompok yuk, silakan. Ayo berkelompok 4 anak, 4 anak, 4 anak, terus 4 anak. Yuk cepetan. 4 anak ya. Berarti 4. Ya udah 4. Terus ya, ketika nanti ibu sudah bagikan, kalian baca suratnya. Setelah dibaca, ya, ini merupakan surat pribadi. Coba sekarang ya. Semuanya mengerjakan. Silakan langsung saja tuliskan nama kelompoknya. Nama kelompok apa? Kelinci terus. Yang kompak suaranya biar kalian. Silakan semuanya sudah mendapatkan tugas ya. Ditulis nama kelompoknya. Dibaca kan, jangan kami baca. Karena rasanya kita tidak
Iya, sedang buktikan. Aku adalah sekolah. Bisa tapi ternyata berbeda seperti pramuka, PMR, basket, renang, voli, seni budaya dan sebagainya. Semoga Bapak Agus Safari selalu sehat ya. Dan kita meminta maaf apabila kita terkadang selalu tidak mentaati aturan sekolah atau tidak disiplin. Tetapi kita akan berusaha merubah itu semua agar SMP Negeri 1 Tonjol lebih maju dan jaya. Dan selain kegiatan